Ya ini bentuk, saya kan masuk ke sektor publik itu kan termasuk BUMN itu kan karena ingin untuk bermanfaat bagi orang banyak ya. Dan saya rasa imigrasi itu adalah salah satu yang institusi yang tepat untuk bagaimana saya bisa melayani orang banyak gitu kan. Ya menarik ya, namanya hidup itu kan tidak semuanya itu alasannya karena gaji atau uang, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa memposisikan kita untuk kebaikan, untuk kemanfaatan daripada banyak orang. Ya pasti kan di dunia ini tidak ada yang sempurna, pasti butuh perbaikan gitu ya. Dan setiap orang juga bisa membawa kebaikan juga gitu ya. Saya punya kelebihan di satu sisi, orang lain punya kelebihan di sisi yang lain, jadi saling melengkapi. Jadi satu tim aja itu saling mengisi, saling melengkapi kalau kita mau jadikan tim itu adalah baik. Ya, jadi menurut saya itu hal yang wajar-wajar aja ya. Bagaimana nanti peran saya atau sekarang sudah saya lakukan untuk memperbaiki daripada apa yang sedang diamanatkan kepada saya. Apakah itu BUMN, apakah itu institusi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Imigrasi. Ya, saya kurang lebih kan 3 bulan ya sudah di sini. Ya, relatif oke ya kalau kita bisa bilang 3 bulan itu adalah sebagai masa adaptasi, tetapi di situ juga kita udah melahirkan beberapa kebijakan maupun juga rancangan untuk peraturan, perbaikan dan lain sebagainya. Ya. Dan itu sudah saya mendapatkan beberapa feedback gitu ya, positif mengenai hal itu. Ya, nanti bisa kelihatan lah bagaimana hasil yang sudah dilakukan, terus kemudian juga manfaat apa yang sudah diperoleh oleh masyarakat. Pertama kan masyarakat itu ingin pelayanannya itu kan cepat dan mudah. Di imigrasi itu bukan hanya masalah pelayanan, di situ ada pengawasan dan penindakan, penegakan hukum. Terus kemudian juga sebagai katalisator pembangunan ekonomi. Jadi ada fungsi-fungsi yang bukan hanya pelayanan. Jadi semuanya saya harus sentuh. Yang berhadapan langsung dengan masyarakat adalah pelayanan. Ambil contoh misalnya di Soekarno-Hatta. Lama proses antri ya, dalam keadaan normal, saat ini sudah turun jauh, bahkan ada autogate yang tadinya lama tidak beroperasi. Saat ini autogate beroperasi semua, sehingga itu mempersingkat waktu. Memang ada yang tidak lolos, ya. Itu wajar-wajar aja, karena 10% itu rule of thumb dunia itu memang 10% tidak bisa lolos. Gitu. Apakah karena kebiasaan daripada pelintasnya, ya, pemilik pasportnya, atau memang ada technical fault, ya, permasalahan teknis. Ya, tetapi sejauh ini sebagian besar, ya, itu saya lihat dari laporan di atas 80% itu bisa melewati autogate, yang tadinya kan mati. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan pelayanan di kantor imigrasi. Itu saat ini baik itu misalnya izin tinggal, permohonan visa, kemudian juga hal kaitan dengan pelayanan keimigrasian lainnya sekarang menjadi lebih baik dan lebih cepat. Ada memang catatan-catatan gitu ya di M-Paspor. Nah ini begini, sebelum pandemi, ini keadaan normal nih, 2019, rata-rata sebulan itu pemohon paspor itu 250.000 satu bulan. Ya.
seluruh Indonesia. Ya, artinya kan setiap tahun itu terlayani sekitar 3 juta paspor. Saat ini, ya, semenjak Januari, ya, pemohon paspor itu rata-rata 450.000, naik 2 kalinya. Ya. Jadi bukan sistemnya yang problem, tetapi memang pemohonnya yang banyak. Ya. Apakah mungkin karena lama tidak bikin paspor, ya, karena waktu mati ketika pandemi, toh juga tidak dimanfaatkan ke luar negeri, atau memang Indonesia sudah semakin sejahtera, jadi pengen berlibur ke luar negeri, ya, atau pengen umroh, ya, atau pengen melakukan kegiatan yang tidak hanya di Indonesia. Dan kita tahu bahwa generasi milenial, ya, itu kan sekarang lebih experience yang dicari. Ya, namanya experience itu kan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, tidak lagi harus barang. Ya, kita perhatikan, anak-anak muda sekarang simple, tidak harus punya mobil, cukup menggunakan mode transportasi Gojek atau Gokar atau Uber atau sekarang Grab, ya, lebih simple. Termasuk anak saya. Gitu. Saya tanya, dia baru lulus dari luar, gitu ya, dari luar negeri. Sampai ke Indonesia lebih senang menggunakan transportasi umum, Grab, gitu. Kenapa? Nggak perlu parkir, nggak perlu merawat mobil, nggak perlu nyuci, nggak perlu ganti oli, nggak perlu isi bensin, simple, gitu. Dan itu ternyata adalah bukan hanya anak saya aja, tetapi juga generasi muda secara umum. Gitu. Tidak lagi untuk gaya-gayaan, tetapi lebih kepada praktis. Nah, tapi memang mereka senang experience untuk posting di Instagram atau hal-hal yang umum. Makanya peningkatan daripada permohonan paspor itu meningkat jauh. Nah, 450.000, ya, artinya kan harus ditambah ini kapasitasnya. Gitu. Nah, itu memang perlu proses. Tetapi sejauh ini kan saya buka pelayanan Sabtu Minggu. Terus pelayanan di mall juga kita dorong lagi. Nanti ada beberapa layanan Sabtu Minggu di mall, ya. Di Jakarta Pusat ada tambah, terus kemudian di Tangerang ada tambah juga, dan beberapa tempat lainnya gitu untuk Sabtu Minggu. Ya. Memang ada ongkos percepatan, ya, karena ini kan same day service. Ya. Di UAE, Uni Emirat Arab, itu ada same day service, ada additional charge. Nah, membandingkannya juga dengan negara-negara maju, Jerman, Prancis, ya, itu memerlukan waktu itu 3 sampai 6 minggu untuk mendapatkan paspor. Di Indonesia itu 3 hari, ya, yang biasa, ya, di aturan tuh 4 hari, tapi kita udah buat tuh 3 hari. Ya. Percepatan 1 hari jadi 1 juta. Ya. Terus kemudian, loh, kalau bisa cepat, kenapa mesti lambat? Loh, ya, iya dong. Kan kita harus melihat kapasitas produksinya. Kita udah lebih bagus daripada luar negeri loh 3 hari. Tapi kalau yang urgent, kan harus dikasih juga prioritas. Mau pakai calo. Bahkan sekarang yang protes-protes itu saya khawatir itu adalah bagian daripada protes karena kesempatan calo itu semakin kecil. Gitu. Sehingga juga dihantam juga gitu loh. Kenapa? Kalau bisa 1 hari, kenapa ada pelayanan 3 hari? Kenapa ada perbedaan? Nah, itu kan hal-hal yang ya udah buat saya ya biasa aja lah. Orang protes kan, yang penting kita lebih baik dari negara lain gitu. Apply di luar negeri lebih lama daripada di Indonesia gitu. Sebagai warga negara Indonesia harusnya kita bersyukur gitu kan. Bahkan Sabtu Minggu ada. Ya coba cari di negara lain ada nggak pelayanan paspor Sabtu Minggu? Di Indonesia ada, gitu. Dan yang tugas kita itu pegawai negeri loh, mau bekerja Sabtu Minggu, gitu kan? Jadi lihat itu harus gelas setengah penuh, jangan setengah kosong, gitu. Jadi jangan cari jeleknya aja, lihat positifnya banyak. Pegawai negeri disuruh masuk kerja Sabtu Minggu.
untuk melayani masyarakat, gitu ya, yang tadinya belum pernah terjadi. Ya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu hal yang pencapaian yang baik, gitu ya, sehingga orang yang urgent sakit harus keluar negeri itu bisa terlayani. Ada yang dia tidak sadar bahwa paspornya habis, harus terbang gitu kan, bisa dilayani cepat juga. Nah, kemudian di samping itu juga umroh, ya. Umroh, haji, tadinya itu harus ada rekomendasi Kementerian Agama atau Kanwil, Kementerian Agama. Coba bayangkan, begitu repotnya orang mau beribadah, ya, kita mudahkan, kita cabut rekomendasi tersebut untuk memperoleh paspor, gitu kan? Ya udahlah, orang mau ibadah, kenapa harus dipersulit? Itu kan juga hal yang kita sudah lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kaitan dengan visa. Nah, ini kalau tadi kan dalam negeri, sekarang kita luar negeri. Visa on arrival. Kemudian ada visa pra-investasi. Ya. Saya keluarkan kenapa? Karena kalau orang mau investasi itu kan masih mau lihat-lihat dulu. Kalau dia harus mendapatkan visa investasi, kemudian harus gurus ke Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal gitu ya, udah repot duluan. Kenapa saya nggak kasih aja dulu visanya para investasi? 6 bulan, dia bisa lihat-lihat dulu, bisa ketemu notaris dulu, bikin PMA-nya, penanaman modal asing kan, harus bikin PT, terus kemudian ke bank, buka rekening, yang gitu-gitunya kan dia mesti cek-cek dulu, ya kan? Atau site visit dulu, atau hal-hal lain yang kiranya perlu dilakukan sebelum investasi. Nah, ini sengaja saya buka sebagai alternatif. Nah, tentunya diharapkan mempermudah. Nah, ketika dia sudah investasi, dia tinggal lapor. Saya sudah investasi. Ya, ini perusahaannya. Nah, kita kasih visa investasi, visa investor. Begitu. Nah, sekarang dalam proses udah final produknya, sedang menunggu aturan mainnya, karena kan kalau di dalam pemerintahan itu kan harus ada nih undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, permen, peraturan menteri atau peraturan dirjen. Ini kan harus diatur nih. Ya, memang itu butuh waktu. Ya, jadi di luar kendali saya. Tetapi kita sudah siapkan ada golden visa, juga turunannya. Di situ ada digital nomad, ada golden visa untuk perorangan, ada golden visa untuk perusahaan asing, ya. Kemudian juga ada silver hair visa, ada diaspora visa, ya. Dan kita bisa berikan itu sampai 10 tahun, sehingga tidak repot lagi. Terus kemudian izin tinggalnya pun juga bisa langsung 10 tahun, gitu. Tidak perlu lagi dia ngurus lagi bertahun-tahun, gitu, ya kan? Nah, ini kan adalah suatu kemudahan, ya, yang kita berikan untuk menarik investasi, menarik minat daripada asing ke Indonesia, bahkan sampai kepemilikan rumah susun, tetapi ada minimum harganya, gitu ya. Kita tidak bisa terlalu murah juga, nanti mengganggu masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah, ya, sehingga masih pas gitu ditaruhnya di mana. Nah, ini semua ya adalah bagian daripada program 100 hari saya, ya. Terus kemudian juga termasuk ada indeks visa. Tadinya indeks visa itu cuman 15. Jadi visa-visa Indonesia di Indonesia itu cuma 15. Itu, ya. Kita bikin sampai 100 lebih untuk mempermudah, gitu. Terus kemudian kita bikin user friendly.
web aplikasinya. Ini dalam proses kita juga ada digital passport, ya. Kemudian juga hal kaitan dengan pengawasan dan penindakan, kita juga ada database untuk orang asing. Ini sedang saya bangun. Ya. Di mana database WNA? Kalau WNI kan jelas, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Ya. WNA bagaimana? Nggak ada yang pegang kan? Nah, kita pegang. Nggak ada. Jadi saya bikin untuk database WNA. Dan banyak lagi yang lain yang terus. Saya intinya penyederhanaan proses, mempercepat, dan memberikan kemudahan. Gitu. Terkait tadi Pak, visa pra-investasi itu kalau nggak salah sudah launching di bulan Februari ya Pak ya? Nah itu animonya bagaimana? Januari, akhir. Animonya sekaligus ya meningkat, cuman memang belum signifikan karena memang promosinya belum maksimal. Kita sedang matangkan dulu juga ya, kan ini ada proses learning curve juga. Saya juga nggak mau bikin terkaget-kaget juga di institusi imigrasi dengan progres-progres kaitan dengan apa yang saya canangkan di institusi imigrasi. Ya, Direktorat Jenderal Imigrasi ini kan tentunya kita shifting, kita transform. Nah, transform itu kan juga dengan produk-produk dan juga digital. Ya, produk-produknya makin banyak, digitalisasinya didorong lagi gitu ya. Bahkan saya sedang mengkaji ada nanti permohonan visa luar negeri itu melalui sosial media. Oh, gimana tuh Pak? Ada lah, nanti tunggu ininya. Bukan sosial media sih, bukan sosial media. Dengan platform komunikasi yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ya, jadi nanti ada menu-menunya di situ, begitu. Dan kita lagi ada satu percontohan di Soekarno-Hatta baru launching pelayanan live chatnya itu menggunakan AI, Artificial Intelligence. Sudah mulai itu Pak? Itu sudah mulai Senin lalu atau Minggu, itu Minggu lalu. Ya. Jadi kita uji coba, kita pakai AI, jadi ada seorang person buatan ya yang menjawab pertanyaan, begitu. Ya kita trial dulu, nanti kalau memang sudah oke, kita coba di kantor imigrasi yang lain. Terus kemudian dari sisi kerjasama, saya kerjasama dengan nanti tanda tangan di akhir bulan ini dengan Direktorat Jenderal Pajak. Ya, karena saya juga ingin tahu yang memohon paspor ini bagaimana bayar pajaknya, ya kan? Ini untuk menghindari juga adanya TPPO. Ya, TPPO itu adalah tindak pidana perdagangan orang, ya kan? Jadi kan kalau mau liburan kan pasti dia punya cukup uang, kemudian juga bayar pajak kan, nggak mungkin nggak bayar pajak. Kalau dibayarin kan juga siapa yang bayarin, gitu kan? Itu masih jelas. Nah makanya saya konekkan dengan pajak. Kemudian saya konekkan juga dengan Dukcapil. Ya, kenapa? Karena saya nggak mau ada orang memalsukan KTP. Jadi saya harus konekkan. Jadi misalnya KTP-nya A gitu, saya nggak langsung percaya. Secara sistem itu langsung dicek ke Dukcapil. Ya, saya udah ketemu Pak Menteri Dalam Negeri, beliau mendukung dan ini dalam proses. Ya, agar nanti juga semakin akurat. Ya, kadang-kadang ada yang namanya beda, itu salah satu contoh gitu, minta dibetulkan atau tanggal lahirnya beda. Nah ini kan kalau kita connect dengan Dukcapil, connect dengan pajak, ini kan akhirnya akan juga sebagai fungsi pengawasan yang baik ya untuk menghindari juga TPPO atau pekerja ilegal dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi kerjasama dibangun dan juga saya juga dengan Bareskrim juga kerjasama karena ini menyangkut hal-hal kaitan dengan kejahatan dan lain sebagainya ya gitu. Ini kan cekal kan ada di sini, cegah dan tangkal. Cegah itu untuk WNI, tangkal itu untuk WNA. Tangkal masuk, cegah keluar. Nah, jadi
kita mengenal dengan cekal. Cekal itu kan di sini. Yang melakukan proses penyelidikan, penyidikan itu Bareskrim, KPK, ya, Kejaksaan Agung, tapi diputusnya di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kembali lagi Pak ke visa investasi tadi. Bedanya visa pra-investasi dengan yang tadi Bapak sebut visa golden itu apa sih Pak? Kalau golden itu harus ada minimum investasinya, ya. Nah minimumnya kalau perusahaan itu ada sekian juta dolar, kalau perorangan itu sekian ratus ribu dolar, bisa diinvestasikan ke instrumen di dalam negeri. Jadi semua pakai dolar. Ya kenapa pakai dolar? Karena kita menghindari ada kerugian selisih kurs dari para investor. Dia mau taruh obligasi Republik Indonesia bisa, kan ada yang dolar, gak ada masalah. Itu nanti kita kasih. Jadi visanya itu nanti 5 tahun, 10 tahun, ya. Kan baik juga buat mereka, daripada bolak-balik dia beli visa on arrival, kita arahkan ke golden visa. Nah bedanya dengan visa investasi lebih cepat, ya kan? Izin tinggalnya dia dapat itu 1 tahun, ya nanti dia harus renewal lagi dan lain sebagainya. Kalau dia langsung kasih 5 tahun, 10 tahun, gitu. Ini mohon maaf Pak, tadi yang visa investasi atau pra-investasi nih Pak? Itu visa golden dengan visa investasi. Kalau yang pra-investasi 6 bulan, kan belum, iya 6 bulan kan. Kalau pra-investasi terus masa nggak jadi investasinya, kasihan kan? Berarti dia nggak bisa bisnis. Tantangannya ya kalau di institusi pemerintah itu kan aturan perundang-undangannya itu berjenjang dan harus mengacu satu sama lain. Bedanya dengan BUMN itu kan bisa diputuskan langsung gitu. Jadi ruang untuk kita mengambil keputusan itu menjadi lebih leluasa di BUMN. Ya, tetapi kalau dari sisi manfaat itu kalau di institusi pemerintah itu kan manfaatnya bisa lebih banyak. Kalau di BUMN kan hanya untuk BUMN-nya atau di sektornya saja, ya tergantung BUMN-nya. Tapi kalau di pemerintahan memang buatnya perlu proses gitu, lebih lama. Tapi kalau sudah jadi itu dampaknya akan kepada banyak orang dan kepada negara, begitu. Ya dinikmatin aja prosesnya, gitu kan. Terus? Soal ini Pak, ini tinggal minta pendapat aja sih Pak. Selama ini kan aturan bebas visa itu dianggap tidak menguntungkan ya Pak untuk Indonesia. Nah, kalau pendapatnya Pak Silmi sendiri bagaimana nih Pak? Begini, ya definisi menguntungkan itu kan saya tidak menyebutkan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Tetapi kalau saya melihat kelaziman negara lain adalah memberlakukan visa. Kenapa? Karena ini juga ada fungsi pengawasan daripada orang asing masuk ke Indonesia. Ketika zaman bebas visa, semua orang dari 100 sekian puluh negara itu masuk ke Indonesia. Sehingga alhasil tidak terkontrol. Dan dampaknya juga macam-macam. Bisa juga terjadi kejahatan dan lain sebagainya. Fenomena di Bali adalah fenomena yang sudah berlangsung lama. Ya, baru muncul kan ketika saya mulai beresin dan ada concern di masyarakat Bali. Ya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan satu upaya visa. Australia itu semua harus visa. Ya. Amerika, Eropa juga rezim visanya juga ketat. Gitu. Tidak mengurangi juga yang datang ke Amerika atau ke Eropa atau ke Australia. Jadi belum ada studi yang akurat yang menyebutkan adalah hubungan antara bebas visa dengan manfaat. Gitu. Ya. Kalau mau studi ya studi juga di Eropa atau di Amerika. Apakah meng-apply visa untuk ke Amerika itu membuat
penurunan? Tidak. Mengantri 2 jam di imigrasi di Amerika? Tidak. Itu. Sehingga karena ini harus berlaku resiprokal juga, dan Indonesia juga sekarang sudah menjadi negara yang semakin besar dan dipengaruhi oleh bisa mempengaruhi banyak negara lain. Ya, kalau misalnya ada yang minta bebas visa, ya bebas visa juga di tempatnya. Jangan hanya satu pihak, ya kan? Kemudian dari sisi pengawasan sudah, dari sisi resiprokal, ya, antara kedua negara, itu harus yang menguntungkan. Dia buka, tetapi buat kita tidak menguntungkan, ya nggak usah buka. Tetapi kita permudah. Kayak misalnya visa on arrival-nya bisa online, ya kita punya standar penerbitan visa itu tidak lebih dari 3 hari, ya kan? Itu kan bahkan saya pingin ada yang jalur khusus tuh langsung terbit gitu. Seperti di Australia itu, kalau yang jalur hijau itu pencet apply langsung keluar visanya. Gitu. Karena sudah ada database bahwa orang A ini orang yang baik, ya, pekerja, tidak ada catatan kriminal, pekerjaannya jelas di Indonesia, gitu kan? Akhirnya masuk langsung cepet, gitu. Ya, begitu juga kita, gitu. Kita lagi siapkan database, ya, misalnya Elon Musk, gitu kan, pemilik Tesla, CEO Tesla, ya. Ya ini jalur hijau lah, nggak usah pakai lama lagi, ya kan? Kita kasih. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya ada nama X gitu ya, kriminal gitu ya, di Indonesia bikin ribut, ya udah, kita tolak, kan begitu. Nggak bisa semua bisa masuk ke sini kan, pusing kita ngurusin warga negara Indonesia aja tidak mudah, mau ditambahin masalah dari luar negeri gitu. Dan banyak sekali yang menggunakan Indonesia sebagai negara transit untuk dia TPPO. Wah, ya kan nggak bagus juga kan, kita kan ada kerjasama juga internasional, kayak imigrasi kerjasama dengan Australia, ya itu. Kita nggak ingin gitu Indonesia menjadi negara transit. Kalau misalnya sampai ke Australia, kalau nggak sampai akhirnya dia di sini. Sementara modus mereka tuh macam-macam dan ada mafianya juga, gitu kan? Paspornya dia bakar. Kenapa? Dia tidak mau lagi ditanya mengakui negara A, padahal dia dari negara B. Dicek ke negara A ya pasti tidak muncul namanya, ya kan? Ya kayak gini-gini kan yang ngadepin kita, gitu kan? Pengungsi sekarang ada 12.000 lebih, hampir 13.000. Ya kita tutup kerannya. Masa pengungsi naik pesawat, misalnya? Kalau misalnya dari faktor kemanusiaan, oke lah naik kapal misalnya. Ya, itu pun juga kita perlakukan secara baik gitu ya, sesuai dengan norma human rights gitu ya. Tetapi kalau udah naik pesawat kemudian mereka berulah, ya otomatis lah. Ini kan by intention dia emang nggak bener gitu. Ya kita tolak gitu. Apalagi kita belum ratifikasi masalah konvensi kaitan dengan refugees atau hal kaitan dengan hubungannya dengan pengungsi, ya. Itu. Untuk membereskan itu bagaimana, Bang? Ya kita tutup kerannya. Jadi kita tegas saja. Kalau dia pakai pesawat ya kita tolak. Gitu. Visa ini juga penting gitu. Indonesia itu kan nanti akan menjadi negara 4-5 besar ekonomi dunia. Ya dari sekarang kita harus persiapkan gitu. Nanti yang ada nanti datang ke Indonesia dia bekerja apa segala macam, yang protes banyak kan. Nah itu Pak, untuk yang penyelewengan visa ini bagaimana Pak? Ya makanya visanya dibenerin gitu, database-nya dibenerin. Sehingga yang masuk itu bukan orang-orang yang nggak jelas, harus pelintas yang berkualitas. Itu yang kita lagi bangun, perlu proses, ya kan? Dan sekarang ya saya mengandalkan operasi. Ya, kayak di Bali itu hampir setiap hari kita deportasi. Gitu. Kita pokoknya ada informasi sedikit aja mengenai WNA, kita cek bener melanggar, pulangin. Gitu. Kalau pidana, kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, jadi gini, ya,
kita harus percaya bahwa suatu organisasi itu menjadi lebih baik itu karena satu SDM-nya, kemudian yang kedua adalah sistem. Bagaimana SDM-nya? SDM-nya harus dilakukan pembinaan. Ada reward and punishment, ada jenjang karir, ada trust kita berikan, ada tour of duty, ya. Kemudian juga pembinaan karir yang baik. Ya. Ini semua ini biasa di sektor swasta atau di BUMN. Di sektor private atau BUMN ini biasa. Nah, ini yang saya sedang bangun. Dan ini lazim juga di dalam organisasi modern, namanya pembinaan SDM ini penting. Sehingga orang itu juga akhirnya melakukan sesuatu dengan semangat, ya, untuk kebaikan organisasi, ya, dan juga untuk kebaikan dirinya dalam membina karir. Ya. Nah, ketika dia bagus, maka diberikan reward, ya, posisi yang lebih baik, naik pangkat. Ketika dia salah, ada hukumannya. Ya. Kemudian sistem. Sistem itu adalah dari sisi digitalisasi. Semakin digital satu organisasi, semakin sulit untuk adanya penyimpangan. Ya. Sehingga dua hal inilah yang saya bangun untuk kebaikan institusi. Nah, dari sisi lain juga produknya. Ya kan? Kenapa? Apa hubungannya produk dengan institusi? Karena semakin banyak produknya, otomatis pelayanannya akan semakin baik. Semakin banyak produknya, semakin jelas. Semakin pasti aturannya, semakin jelas juga orang berbuat apa dan tidak boleh berbuat apa. Sehingga faktor-faktor penyimpangan yang terjadi itu menjadi minim. Ya, digital, pembinaan SDM, kemudian juga dari sisi produknya kementerian itu kan peraturan, ya kan? Ya, semakin baik, semakin jelas, semakin tidak ada abu-abu, semakin sempit yang namanya terjadi penyimpangan, gitu. Ya.